Kemudian untuk mencari konstanta X ini, kita gunakan dou F per dou X dengan M, Y. Maka turunan F terhadap X artinya kita diferensiakan terhadap X saja. Jadi 3Y adalah konstanta, X turunannya 1, 5Y konstan 0, 2Y kuadrat konstan 0, Cx diturunkan C aksen X. Ini sama dengan Mx, Y. Jadi 3Y tambah C aksen X sama dengan Mx, Y. Mx, Y adalah tadi 2X tambah 3Y tambah 4. Jadi 2X tambah 3Y tambah 4, dimana kiri dan kanan yang sama adalah 3Y. Maka C aksen X adalah 2X tambah 4, dimana Cx adalah integral C aksen X dx sama dengan integral dari 2x tambah 4 dx sama dengan 2 kali integral x pangkat 1 dx adalah 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1. Integral 4 dx 4x, 4 tetap, integral dx x tambah konstanta C. Ini coret, maka tinggallah x kuadrat tambah 4x ditambah C. Ini adalah Cx. Maka solusi umum PD, kata umum karena mengandung unsur C, adalah fungsi X, Y sama dengan C. Tapi dalam hal ini ke C yang berada sini, C sini kita 0. Tadi fungsi X, Y di atas 3XY tambah 5Y tambah 2Y kuadrat tambah C, Cx kita salin. Fungsi X, Y ini adalah 3XY ditambah 5Y tambah 2Y kuadrat tambah Cx sama dengan 0, dimana Cx kita substitusi, salin 3XY tambah 5Y 2Y kuadrat. Cx nya adalah ini, Cx nya adalah X kuadrat tambah 4X tambah C sama 0. Inilah solusi umum. Cara kedua, contoh kedua dari PDE eksak yang bersoal X tambah Y kali cos X dalam kurung kali dx tambah sin X kali dy, dimana X tambah Y kali cos X adalah sebagai M X, Y dan sin X adalah sebagai N X, Y. Jadi M X, Y adalah X tambah Y kali cos X dan N X, Y adalah sin X. Di sini kita cari dou M per dou Y, kita lingkari Y. Yang bukan Y adalah konstan, jadi turunannya 0, Y turunannya 1, cos X adalah cos tanpa pengali, sehingga hasilnya 1 kali cos X adalah cos X. Turunan N terhadap X, turunan terhadap X, sin X turunannya adalah cos X. Ternyata dou M per dou Y sama dengan dou M per X. Maka dou M per dou Y sama dengan dou N per dou X. Ini adalah merupakan PD eksak. Untuk menyelesaikannya, kita lihat dari bentuk soalnya, mana mudah diintegralkan. Apakah X tambah Y cos X dx diintegralkan dengan sin X dx kali dy. Kita bandingkan kedua ini.
ternyata yang lebih mudah kita integralkan adalah sin X dy. Berarti kita gunakan cara kedua. Cara kedua, bahwa fungsi X, Y adalah integral dari ns, y dy, x, y dy ditambah konstanta yang bukan y, x. Untuk dari konstanta x kita gunakan turunan fungsi f terhadap x, pasangan dari n adalah m. Ini adalah untuk mencari konstanta x -nya. Maka penyelesaian dari fungsi x, y adalah integral dari ns, y. Kita lihat adalah sin x dy tambah konstanta x. Fungsi x, y, karena integral dy, sin x adalah konstan, berarti sin x bisa keluar, integral dy adalah y, konstanta x tetap. Maka kemudian ini boleh kita kalikan, fungsi x, y adalah y kali sin x tambah konstanta x. Ini adalah fungsi x, y ini. Nah, kemudian untuk mendapatkan konstanta x ini kita gunakan do f per do x adalah ms, y. Maka di sini do f per do x sama dengan m. Kita selesaikan, kita turunkan antara x, kita lingkari yang kita turunkan antara x, jadi y konstanta, x turunannya adalah cos x, cx turunkan c aksen x. Gimana tadi bahwa do f per do x sama dengan m, y, maka kita saling sama dengan m, bahwa do f per do x sama dengan m, y. Jadi y kali cos x tambah c aksen x sama dengan, dimana m, y kita lihat sama dengan apa? X kali x tambah y cos x. X tambah y kali cos x. Kita perhatikan kiri kanan yang sama adalah y cos x, coret. Maka tinggallah c aksen x sama dengan x. Di sini kita bisa menemukan cx adalah integral c aksen x dx. Integral c aksen x adalah x. Integral x pangkat 1 dx adalah 1/1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1. Jangan lupa ditambah konstanta c. Sehingga kita dapat solusi umum PD adalah fungsi x, y sama dengan sebenarnya c, tapi karena sini adalah c sini kita ambil 0. Kita salin fungsi x, y tadi yang di atas, bahwa fungsi x, y adalah y kali sin x tambah konstanta x. Jadi fungsi itu kita salin y kali sin x tambah konstanta x sama dengan 0. Yang mana konstanta x nya kita udah cari setengah x kuadrat tambah c. Ini kita substitusi y kali sin x ditambah setengah x kuadrat tambah c sama dengan 0. Inilah solusi umum dari PD eksak dengan cara kedua. Selanjutnya kita memasuki PD tidak eksak atau PD non eksak atau PD yang tidak eksak dapat diesakkan. Syarat PD eksak adalah bahwa do m per do y harus sama dengan do m per x. Ternyata di sini do m per do y tidak sama dengan do n per do x. Akibatnya PD tidak eksak.
Untuk mendapatkan PD eksak, maka PD yang tidak eksak tadi harus dikalikan dengan faktor integrasi. Faktor integrasi dengan lambang U. Dengan lambang U. Jadi PD yang tidak eksak tadi kita salin M S, Y dx ditambah N X, Y dy sama dengan 0 dikali dengan faktor integrasi U. Kita kalikan U kali M X, Y dx ditambah U kali N X, Y dy sama dengan U kali 0, 0. Kemudian U kali M X, Y ini kita misalkan dengan P X, Y. Ini Q X, Y. Berarti supaya PD yang setelah dikali faktor integrasi U menjadi PD eksak, haruslah bahwa do P per do Y sama dengan do Q per do X, dimana P-nya adalah U kali M square. Jadi ini do per do Y dikali dengan P. Do per do Y terhadap P. P-nya sendiri adalah U kali M S, Y. Sama dengan do Q per do X. Do per do X dikali terhadap Q. Q-nya adalah U kali N S, Y. Kalau lihat turunan terhadap Y, U kali U ini bisa fungsi X, fungsi Y, fungsi XY, dan sebagainya. Ini adalah bentuk perkalian bentuk UV, di mana kita tahu bentuk UV adalah U aksen V plus V aksen U, atau UV tambah UV ujung-ujung aksen. Jadi kalau Y sama dengan U kali V, maka Y aksen adalah UV tambah UV ujung-ujung aksen. Kalau Y sama UV, UV tambah UV ujung-ujung aksen. Ini mudah ingatnya. Nah, sekarang kita lihat sini. Ini UV tambah UV. Jadi kita lihat U kali M X, Y ditambah U kali M X, Y. Ujung-ujung aksen. Aksen itu artinya diturunkan terhadap ini, do per do Y. Jadi do per do Y terhadap U. Ujung-ujung. Jadi ini ujung enggak. Do per do Y dari ini. Demikian juga untuk di ruas kanannya, U kali N UV, U kali N S, Y ditambah U kali N S, Y. Ujung-ujung aksen terhadap X. Jadi do per do X terhadap U. Ini ujung do per do U, do per do X, do per do X dari N S, Y. Nah, ini hasilnya adalah do U per do Y kali M, kita singkat saja dengan M, U kali do M per do Y. Ini do U per do X kali N ditambah
do n per do x. Kemudian U dengan U kita kumpul, ini ada U kali ya, U kali ya. Ada U kali, U dengan U kita kumpul, kita pindahkan ke ruas kiri, jadi U kali do M per do Y, pindahkan min U kali do N per do X sama dengan ini do U per do X, do U per do X kali N, ini pindah ke kanan, min do U per do Y kali M. Tinggal bentuk ini, U nya kita keluarkan, do M per do Y dikurang do N per do X sama dengan ini, kita balik, N kali do U per do X dikurang M kali do U per do Y. Inilah merupakan rumus dari faktor integrasi.